ada yang unik dari lukisan ini. Lukisan ini kalau dilihat baik-baik matanya berjalan ke arah kiri atau kanan sambil lihat matanya. Silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita mau trip ke Cirebon dan kita udah beres packing. Biasa kita selalu bawa cooler box untuk bawa makanan-makanan yang bisa diawetkan di sini. Dan juga bawa minum-minuman dingin karena mengingat di Cirebon itu cuacanya agak panas ya dari Bandung. Jadi kita perlu itu. Oke, kita berangkat. Nah, jadi di video kali ini kita itu nggak camping ya teman-teman, tapi kita itu trip ke Cirebon. Jadi Kalista itu request sebelum bulan puasa dia pingin main ke luar kota. Jadi kita putuskan untuk main ke Cirebon. Dan kebetulan juga minggu lalu di sekolah Kalista itu memperingati hari Isra Miraj ya teman-teman. Jadi ada satu hadroh yang menampilkan lagu Wali Songo. Dan pada akhirnya Kalista juga pingin tahu nih tapak tilas Wali Songo itu di mana aja. Akhirnya kita putuskan untuk ke Cirebon karena di sana itu ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita udah sampai di kota Cirebon. Jadi kita itu kebetulan menginap di Hotel Neo, gak jauh dari Jalan Muhammad Toha ini teman-teman. Jadi ini tuh namanya Jalan Muhammad Toha. Jadi setiap dari maghrib ke malam itu, ini tuh adalah sentra kuliner untuk warga-warga Cirebon. Jadi kita juga kaget karena kita juga baru tahu bahwa arah jalan mau ke hotel kita itu ada yang kayak gini gitu. Dan akhirnya kita mutusin untuk berhenti dulu buat cari sedikit cemilan karena kebetulan tadi di perjalanan kita nggak istirahat dulu. Jadi ya kita jajan-jajan kecil aja ya teman-teman di sini. Nah kalau teman-teman yang tanya kita parkir di mana sih? Kita kebetulan parkir ikut ke parkirannya Indomaret karena kebetulan kita juga di nomor itu ada kebutuhan yang harus kita beli, yaitu obat-obatan yang kita lupa bawa. Jadi sekalian aja kita parkir di situ dan kita turun untuk jajan. Nah, setelah kita bingung karena banyak banget yang jualan di sini, akhirnya kita tanya ke warga daerah sini. Jadi apa sih yang viral di sini? Jadi ini yang viral di sini. Jadi di sini itu ada jasuke yang bener-bener kejunya itu berlimpah dan kita itu pesen yang porsi besar yang mozzarella ya teman-teman. Lihat tuh, gunung banget kan. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di Hotel Neo Cirebon. Jadi di situ parkirnya terbatas, tapi teman-teman jangan khawatir karena di sini itu free valet parking ya teman-teman. Buang.
Kapal kecil juga. Oke teman-teman, sedikit review ya untuk kamar hotelnya. Jadi kebetulan kita itu di kamar 712, itu bersebelahan sama lift, sebelahan banget. Cuman alhamdulillah kamar ini agak kedap ya teman-teman. Ya kekedapannya lumayan lah gitu, nggak terlalu berisik untuk suara liftnya dan suara dari luar. Dan kita lihat toiletnya juga, ini toiletrisnya lengkap. Dan di sini ada kaca besar. Kita lanjut. Oh ya, gantungannya itu ini di belakang, bukan di belakang pintu ya, tapi di temboknya. Tapi aman dari cipratan air dan ada pengering rambut. Kita lanjut lagi keluar. Boleh. Nah, kita lanjut lagi ke bawah sini. Biasa ada brankas, ada kulkas kecil. Dan di sini memang agak kurang ya untuk kotak-kotak penyimpanannya. Nah, lanjut di sini dia ada aksen-aksen batiknya dipasang untuk memperlihatkan ciri khas Cirebon, yaitu batik Megamendung, teman-teman. Amenitiesnya juga lengkap, cuman di sini itu minumnya sharing, jadi ambil dari galon di depan ya, teman-teman. Dan di sini itu untuk air mineralnya sendiri kita berbayar di harga 15.000. Teman-teman pakai yang di luar aja ya, karena udah disediain tekonya juga. Dan moment of truth di sini adalah yang kita suka, view-nya itu langsung ke laut lepas, teman-teman. Laut Kota Cirebon. Untuk kulineran pertama di Cirebon, gak afdol kalau kita nggak makan empal gentong. Jadi kita makan di empal klucuk 2 nih, teman-teman. Nah, ini menunya ya, teman-teman. Jadi di sini kita pesennya empal gentong yang campur dan empal gentong yang isi daging aja, teman-teman. Di tempat itu lumayan luas ya. Dan di sini tuh memang enak banget makanannya, teman-teman. Saatnya racik-racik nih, teman-teman. Jadi di sini itu spesialnya nggak cuma ada cabai bubuk, tapi ada cabai hijaunya juga. Dan di sini itu sama klucuk yang pertama itu bedanya karena klucuk pertama itu ada kafenya, teman-teman. Dan kita pesan tahu gejrot juga pastinya. Oh iya, dan di sini juga unik untuk satenya. Kita pesan sate ayam kebetulan, teman-teman, karena untuk Kalista ya. Jadi sate ayamnya itu pakai bumbu kuning kayaknya, dia rempahnya bumbu kuning, dan itu tuh ditambah sama bumbu kacangnya agak kasar tuh enak banget. Kalian wajib pesen. Habis makan pal gentong, di indikator mobil pun ini 40 derajat, kita cari yang seger-seger, teman-teman. Nah, kita kesini nih ke es campur Ampera. Gimana rasanya, Dek? Enak banget gak? Seger ya? Cuaca panas. Terus minum es campur. Jadi kita itu nggak cuma pesen es campur aja. Jadi saya pesennya es teler supaya bisa coba-coba rasa yang lain ya, teman-teman. Dan ini seger banget. Ke Cirebon nggak afdol kalau nggak makan ayam goreng Santa Maria. Kita coba. Gimana sayang rasanya? Mantap.
Dan kita lanjut ke makanan legendarisnya di Cirebon, yaitu kue tapel Ibu Lena. Di sini tuh bikinnya unik teman-teman, dan kita kebetulan pas datang udah ada yang jadi. Coba Bun. Panas? Panas. Nyoba. Kakak mau kak? Nih? Enak banget. Mau. Coba nih Kalista nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak banget. Ada rasa apa aja? Kelapa, Kelapa, gula ya, gula sama pisang. Top. Kayak tepung kelapa gitu, kan kayak bandros gitu, cuman dibikin tipis. Terus isinya itu ada gula aren atau gula merah sama pisang. Simple tapi enak. Apalagi kalau pakai teh atau kopi. Mantap. Nah, untuk semuanya ini kita sedang melihat senjata-senjata perang. Malang Semirang, tempat duduk Sultan, permaisuri dan anak-anaknya dan ubinya. Kalau batu-bata originalnya ini tanpa semen. Dia menggunakan getah aren dan kapur sirih untuk merekatkannya. Nah, ini punya filosofi kekuatan dan keberanian. Tapi sebagai candra sangkala, bahasa gampangnya gini, kita ngambil yang diperebutkan sama masyarakatnya. Kalau kita nasi yang dikupas satu persatu, maksudnya gabah yang dikupas satu persatu, nanti dimasak yang di. Nah, untuk semuanya ini kita sedang melihat senjata-senjata kujangnya, ya. Kalau dilihat baik-baik, ini senjata-senjata otentiknya. Loh Mas, ini Cakrabuana gimana ceritanya? Gelarnya, Gelar. ya, namanya Pangeran Walangsungsang. Jadi nggak bingung ya, kalau Syarif Hidayatullah, agama, 3 budaya dan 3 negara yang diikat jadi simbol satu kesatuan, punya posisi prestis banget. Karena yang tadi saya bilang, kita punya simbol-simbol itu, simbol-simbol yang tidak boleh ada harusnya di kerajaan Islam. Ada yang unik dari lukisan ini. Lukisan ini kalau dilihat baik-baik, matanya berjalan ke arah kiri atau kanan sambil lihat matanya. Silahkan dipraktekkan sambil bawa kamera. Jalan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kameranya nih. Kalau yang ini kapanpun bisa keluar. Kalau yang tadi original sudah tidak. Ini juga bagus buat spot foto kalau mau foto. Tunjuk pos kedua. Dari pos kedua diarahkan ke pos ketiga, namanya Sri Manganti. Dari Sri Manganti baru bisa menghadap raja, menghadap sultan. Lewat pintu ini disebutnya pintu geledekan. Karena suaranya seperti petir atau ya. geledek untuk mengarahkan. Ya kalau bahasa kita kayak lagi bisa jalan sendiri gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, gambarannya ada ini Belanda dan Cina. Kalau kita lihat baik-baik, gaya bangunannya lebih condong ke Eropa yang tadi saya bilang, Belanda dan Cina. Tapi kalau dua ekor ada perkembangan ya? betul. Pulang dari keraton, waktu sudah mulai malam, kita lanjut ke nasi jamblang Mbak Iis. Ya teman-teman, lauknya banyak banget. Disaranin di sini kalau makan nasinya itu minta 3 atau 4 ya, supaya kenyang. Dan ini juga termasuk malam terakhir kita di Cirebon.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya teman-teman kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.